Ini negara hukum betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan. Siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam. Di sini Habib Bahar mengatakan teman-teman, dia tidak ada urusan ya. Mengatakan bahwa dia siap memakan siapapun itu, baik Fuad Pleret, backing-backingnya, siapapun backing Fuad Pleret ini akan dimakan, akan disantap oleh Habib Bahar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini ada satu video orasi dari Habib Bahar teman-teman ya. Orasi di Madura, di Sampang, dan sangat keras ia menyampaikan kalau Fuad Pleret itu bangsat dan biadab teman-teman ya. Dan juga dari orasinya ini dikatakan bahwa dia siap memimpin jihad kalau seandainya Fuad Pleret tidak ditangkap teman-teman. Dan dia dan Habib Bahar ini melontarkan ataupun mengucapkan seperti bentuk ancaman ya, seperti bentuk ancaman kepada pihak aparat keamanan kita, pihak kepolisian kita. Kalau seandainya pihak polisi tidak segera menangkap Fuad Pleret, maka Habib Bahar siap terjun membawa jamaahnya untuk menangkap Fuad Pleret teman-teman. Coba kita lihat dan kita simak berikut ini. Saya tanya, kalau bersatu enak gak? Enak nggak? Damai nggak? Tentram nggak? Iya enak, damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI. Cucu PKI. Biadab, bangsat. Apa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI. Biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya sebenarnya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran ya. Jadi di sini Habib Bahar mengatakan Fuad Pleret itu bangsat, biadab, cucu PKI, Warsina katanya teman-teman ya. Saya pribadi sangat malu mendengarkan orasi yang seperti ini teman-teman, karena judul dalam majelis tersebut adalah kajian Islam teman-teman, tetapi ada ucapan-ucapan yang tidak sedap didengar telinga kita. Tiba-tiba muncul si bangsat lagi, muncul si biadab lagi. Dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya. Saya dulu mondok di Al-Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, bangsat lagi. Si Fuad ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana, beliau bangun Al-Khairat. Sampai sekarang Al-Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al-Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Jadi saya tanya, semua yang jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan? Nah ini si Fuad bangsat siapa? Bangsat lagi. Hah? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta baik enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana Anda
andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat, saya tanya apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak dengarin. Polisi dengarin. Kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya udah urusan, siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Di sini Habib Bahar mengatakan, teman-teman, dia tidak ada urusan, ya. Mengatakan bahwa dia siap memakan siapapun itu, baik Fuad Pleret, backingnya, siapapun backing Fuad Pleret ini akan dimakan, akan disantap oleh Habib Bahar, teman-teman. Baik itu backingnya Iblis sekalipun bakalan dimakan sama Habib Bahar ini. Dan ada sebuah ancaman ataupun sebuah desakan kepada pihak kepolisian ataupun pihak keamanan kita untuk segera menangkap Fuad Pleret ini. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara, ya, lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar kali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong. Wah, di sini bapak yang di belakangnya ini udah mulai mengeluarkan celurit, ya, teman-teman, ya. Udah siap-siap, ya, udah dikeluarin dari gagangnya, dari sarungnya itu, dari tempat celuritnya, ya. Mau diapain kira-kira celurit ini, ya? Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan. Nih bapak yang sebelahnya lagi yang mengeluarkan celurit, teman-teman, ya. Kok di pengajian ada celurit, ya? Ini pengajian atau apa ini, teman-teman, ya? Kayaknya bukan, tidak pantas lagi disebut dengan pengajian ini memakai celurit seperti itu, ya. Kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habib Bahar mengatakan siap membantainya, ya. Mereka dengan memakai celurit, ya, sampai diangkat celuritnya ke atas mengucapkan takbir Allahu Akbar. Mereka siap membantai Fuad Pleret, teman-teman, ya. Siapapun backingnya, baik itu jenderal ataupun iblis sekalipun, bakalan dibantai, bakalan dimakan oleh Habib Bahar, teman-teman. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar. Jadi Habib Bahar menanyakan kepada masyarakat Madura, ya, yang ada di Sampang itu, apakah siap berjihad untuk menangkap Fuad Pleret, kata Habib Bahar ini, dan mereka pun menjawabnya siap seperti itu. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Sudah lama kita merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para
para pemecah belah iya. NU sama habaib mau dipisahin gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya, saya punya nenek orang Sanger, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sanger. Nenek saya orang Sanger, ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi. Betul Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Wih, ibu-ibunya angkat celurit teman-teman. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya sangat disayangkan sekali teman-teman, ada pengajian tetapi ada orasi-orasi yang tidak enak didengar ya. Sampai-sampai mengeluarkan celurit dan mengangkatnya ke atas sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan di sini Habib Bahar menyampaikan dia siap memimpin jihad untuk menangkap Fuad Pleret apabila pihak kepolisian tidak menangkap Fuad Pleret, teman-teman. Memang cukup prihatin kepada kita teman-teman, sesama Islam malah saling adu, malah saling musuh-musuhan, malah berpecah teman-teman ya. Yang ketawa mereka yang tidak suka dengan Islam, mereka yang benci kepada Islam ini. Maka sebab itu kita tetap kembali merajut ukhuwah Islamiyah kita, tetap kita menjaga persatuan Indonesia. Mari kita menjaga persatuan kita, jangan mau dipecah belah teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman Bapak Ibu semuanya? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullahu khairal jazaa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.